besarnya kedudukan keilmuan, alangkah agungnya kedudukan orang alim sehingga berada di bawah posisinya para nabi dan di atasnya para syuhada. Karena dia nomor 2 disebutkan oleh Rasulullah. Nanti yang pertama yang punya izin memberikan syafaat yaitu para nabi. Selepas para nabi yaitu para ulama. Selepas para ulama baru para syuhada. Ulama diurutkan nomor 2, di bawahnya para nabi, di atasnya syuhada. Mengapa demikian? Karena memang ada riwayat menyebutkan nanti pada hari kiamat yuzanu bidadul ulama wa dami syuhada wa yarjahu bidadul ulama ala dami syuhada. Di akhirat nanti ditimbang antara tinta-tintanya orang alim, tinta-tintanya para ulama yang menulis ilmu-ilmu agama ini, ditimbang dengan darah-darahnya para syuhada. Pada hari kiamat, ternyata yang lebih berat di sisi Allah adalah tintanya para ulama, lebih tinggi. Loh, bagaimana bisa? Padahal syuhada itu dahsyatnya luar biasa. Mereka ini yang dikorbankan adalah darah. Ya, rela leher mereka ini ditepas demi memperjuangkan agamanya Allah. Maka tinjauannya kata para ulama, kenapa tintanya orang alim lebih berat di sisi Allah timbangannya daripada darahnya para syuhada? Sebab orang syahid ini itu sifat amalannya al-qasir, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kemanfaatannya hanya untuk dirinya sendiri. Beda dengan orang alim. Tintanya para ulama itu kemanfaatan kebaikannya itu ila yaumil qiyamah dan lebih luas cakupannya. Berapa banyak orang mendapatkan kemanfaatan sebab tinta-tintanya para ulama. Disitulah para ulama menyebutkan al-amalul muta'addi afdalu minal amalil qasir. Amalan yang sifatnya merembet kepada yang lain kebaikannya lebih utama di sisi Allah daripada amalan yang hanya sifatnya pribadi. Ya. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Karena ibadah sunnah itu utamanya hanya untuk dirinya sendiri, pahalanya untuk dirinya sendiri, kebaikannya hanya untuk manfaat dirinya sendiri. Tapi kalau menuntut ilmu itu bisa memberi kebaikan untuk orang banyak, menyebarkan ilmu. Karena nilainya itu kebaikannya bisa merembet ke halayak ramai. Maka kebaikannya lebih besar. Makanya juga para hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam riwayat disebutkan tidurnya orang alim itu lebih berat daripada ibadahnya ahli ibadah yang tidak alim bagi syaitan. Karena bagi syaitan itu orang alim ini tidurnya itu saja dengan adab-adab, dengan ilmu, sehingga tidurnya itu walaupun kelihatannya istirahat tapi masih dihitung beribadah si Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli ibadah yang tidak alim takut-takut ibadahnya banyak ngawur, tidak sesuai ilmu, malah kelihatannya saja teklak-tekluk banyak ibadahnya tapi tidak sesuai dengan prosedur ilmu agama, maka malah tidak diterima oleh Allah. Nah, syaitan lebih ketakutan, lebih berat bagi dia. Apalagi kalau orang alim ini terjaga. Nah, apalagi orang alim ini dia menyebarkan ilmu, mengajak orang untuk dekat pada Allah. Nah, makanya syaitan itu yang paling ditakuti dia adalah orang alim yang terutama mendakwahkan ilmu itu. Ya. Sebab apa? Dulu disampaikan oleh Pak Kiai, itu syaitan tuh paling senang kalau ada santri thalibul ilm yang boyong berhenti untuk ilmu. Sangat bahagia dia. Kenapa? Karena dia sadar ini orang ini kalau dibiarkan terus berhasil belajar untuk ilmu agama, balik kampung nanti satu kampung dapat hidayah sebab dia. Setan yang kelabakan, susah dia untuk menggoda anak Adam. Capek-capek dia menghancurkan satu kampung itu dengan bujuk rayu dia, datang satu orang alim ini mendatangkan hidayah, maka kelabakan setan. Tapi kalau ahli ibadah, kata setan ya biarlah dia ibadah, cuma dia saja ada masalah. Tapi kalau satu orang alim kemudian dia mendatangkan kebaikan, itu akan kesusahan bagi setan. Makanya dalam riwayat juga setan itu kenapa kok dengar azan terbirit-birit ketakutan? Setan dengar azan terbirit-birit ketakutan. Maka dalam kitab I'anah itu diantara cara mengusir jin, itu di azan. Karena
karena mereka memang takut dengan azan. Tentunya jin-jin nakal. Nah, azan itu inti daripada isi azan itu adalah ya di samping mengagungkan Allah, kalimat tauhid, ada namanya unsur dakwah, mengajak orang. Karena ini profesi dakwah, mengajak orang kebaikan ini berlawanan dengan profesinya setan. Setan itu du'at ilal ma'asi, penyeru-penyeru mengajak maksiat. Sedangkan muazzin ini penyeru untuk mengajak taat pada Allah. Jadi profesinya itu memang ini lawannya, ya, berlawanan dengan setan. Maka setan itu sangat dia memusuhi orang-orang yang mengajak kebaikan. Apalagi orang alim yang dia berpotensi untuk membawa kebaikan, hidayah terhadap umat Rasulullah SAW. Maka lebih menyusahkan syaitan. Nah, maka tidak heran di sini Nabi menyebutkan posisi para ulama itu selepas para nabi. Kemudian barulah orang-orang syahid yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Hikayatun, ada sebuah hikayah fi fadil ilmi wa hubbi ahlihi. Ini berbicara sebelumnya tentang keutamaan orang alim. Sekarang ada membahas tentang keutamaan mencintai orang alim. Dia ada alim tapi cinta dengan orang alim. Ada sebuah hikayah yaitu mengenai keutamaan ilmu, dahsyatnya ilmu dan dahsyatnya mencintai orang alim. Hukia diriwayatkan, diceritakan an Ka'b bin Al-Ahbar, dari Sayyidina Ka'b Al-Ahbar. Beliau ini ulama dari kalangan Yahudi yang banyak meriwayatkan riwayat Israiliyat. Namanya Ka'b Al-Ahbar. Beliau berkata, Inna Allaha yuhasibul abda fa idza raja'at sayyi'atuhu an hasanatihi yumaru bihi ila nar. Walaupun cerita ini Bapak Ibu juga dinukilkan dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Imam Zabidi, syarah kitab Ihya Ulumuddin. Ada riwayat cerita bagaimana dahsyatnya mencintai orang alim. Sesungguhnya kata beliau, nanti pada hari kiamat Allah menghisab seorang hamba. Ketika dihisab hamba ini ternyata amal keburukan dia lebih berat daripada amal kebaikan. Jadi lebih berat maksiat daripada taat, lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Akhirnya mau tidak mau ya harus dibawa ke neraka. Diperintahkan si hamba ini untuk masuk neraka, dibawa menuju neraka. Wa idza dhahabu bihi ilaiha, ketika para malaikat telah membawa si hamba ini untuk menuju neraka, yaqulullahu ta'ala li Jibril, lalu Allah berfirman kepada Jibril, adrik abdi. Jibril, coba susul hamba itu. Jadi yang bawa hamba itu yang para malaikat yang ada di neraka. Kemudian Allah beritahu Jibril coba susul hamba itu yang mau dicampakkan ke neraka. Coba kamu susul dia, temui dia, was'alhu, tanyakan kepada dia, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya fa aghfir lahu bi syafaati. Coba tanya ke hambaku itu, apakah pernah dulu di dunia duduk satu majelis dengan orang alim di dunia? Kalau memang pernah duduk satu majelis dengan orang alim di dunia, fa aghfir lahu bi syafaati, aku ampuni dosa dia berkat syafaatnya orang alim yang duduk dengan dia di dunia dulu. Fayasaluhu Jibril, lalu Jibril bertanya, fayaqulu la, ternyata dia jawab, tidak pernah. Jadi hamba ini tidak pernah duduk di majelisnya orang alim. Maka Jibril mengatakan, ya Rabb, anta a'lamu bihi, innahu qala la. Ya Allah, dia jawab tidak, engkau lebih tahu. Sesungguhnya dia menjawab tidak, ya Allah, tidak pernah duduk di majelisnya orang alim. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, salhu, coba tanyakan lagi, hal ahabba aliman, apakah dia mencintai orang alim? Maka ditanyakan, fayaqul, dah, sama. Si hamba tadi mengatakan dia dulu di dunia tidak mencintai orang alim, Kemudian ditanyakan lagi, coba tanya lagi, salhu, tanyakan lagi, hal jalasa ala ma'idati alim, apakah dulu semasa hidup di dunia pernah duduk makan bareng satu hidangan dengan orang alim? Ya, duduk di majelis tidak mencintai orang alim. Mungkin dia pernah makan dulu di dunia satu hidangan bersama orang alim. Maka lagi-lagi dia mengatakan tidak, aku tidak pernah duduk satu hidangan dengan orang alim di dunia.
Lalu Allah memerintahkan lagi, salhu, tanyakan lagi wahai Jibril, hal sakana fi sikatin fiha alim. Apakah dulu di dunia dia hidup pernah tinggal di lorong yang di situ ada orang alim di gang dia itu? Rumah dia itu, di lorong rumah dia itu ada enggak orang alim di gang rumah dia? Ketika ditanya, enggak juga. Gang rumah kami tidak ada orang alim. Maka disuruh lagi ditanyakan oleh Allah kepada Jibril, coba tanyakan, salhu hal wafaqa ismuhu isma alim aw nasabuhu nasba alim. Coba tanya dia, apakah nama dia itu mirip dengan nama orang alim, ada yang sama dengan nama orang alim? Syafi'i Al-Ghazali apa siapa itu? Atau nasab dia, kakek dia, ayah dia ada enggak yang mirip dengan nama orang alim? Ketika ditanya lagi-lagi tidak. Masya Allah, banyak endaknya. Namanya pun tidak sama, tidak ada yang mirip dengan nama orang alim. Maka Allah mengatakan lagi, berfirman kepada Jibril, salhu, coba tanyakan, hal yuhibbu rajulan kana yuhibbu rajulan aliman. Apakah dia pernah mencintai seseorang laki-laki yang laki-laki itu mencintai orang alim? Dia pernah tidak berkawan dengan orang yang senang dengan orang alim? Dia kan tidak senang dengan orang alim nih, tidak pernah cinta dengan orang alim. Tapi mungkinkah dia dulu di dunia ada teman yang cinta dengan orang alim, teman dia, orang yang dia cintai? Fayaqul, disitulah dia mengatakan, na'am, ya. Kalau ini saya punya teman, dia demen, senang dengan orang alim di dunia. Saya senang dengan saudara saya itu teman dekat saya. Ya, saya sangat senang dengan dia, saya mencintai dia, dan dia mencintai orang alim, walaupun saya tidak. Maka ketika itu fayaqulullahu li Jibril, Allah berfirman kepada Jibril, khudh bi yadihi wa adkhilhul jannah fa inni qad ghafartu lahu bidzalik wallahu a'lam. Jibril raih tangan laki-laki ini, hamba ini, kemudian masukkan dia ke dalam surga. Sungguh aku qad ghafartu lahu bidzalik, aku mengampuni ia sebab telah mencintai orang yang orang itu mencintai orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Oh, enak betul berarti. Memang enak. Tapi jangan beranggapan kalau kita merasa cukup. Wah, kalau gitu cukup gitu saja, nah enak berarti. Ini memang kebetulan nasibnya muncul. Kalau kita belum tentu. Nah, barang yang belum pasti jangan dicoba-coba. Cuman tetaplah mencintai orang alim itu ada keutamaan. Tapi jangan sampai salah dalam bersikap, menganggap ya sudah, kalau gitu udah sembahyang, kemudian udah ngaji, kemudian udah taat, dan masalah. Yang penting cinta orang alim, nanti ujung-ujungnya masuk surga diampuni Allah. Ini keliru, ya. Karena barang yang belum pasti itu tidak boleh dijadikan sandaran dalam bersikap di dunia ini. Yang jelas-jelas saja. Ini mungkin ya keutamaan dari Allah, ya, keutamaan dari Allah. Walaupun kita tidak menafikan bahwasanya hal ini mudah saja bagi Allah untuk itu, ya, mudah saja bagi Allah untuk mengampuni hambanya dengan sebab perantara seperti itu tadi. Ya, mencintai orang alim, satu gang rumahnya dengan orang alim, namanya mirip dengan nama orang alim, pernah duduk majelis satu hidangan dengan orang alim, atau minimal itu ternyata dia punya amalan mencintai orang yang mencintai orang alim. Kalaulah mencintai orang yang mencintai orang alim saja ada kemanfaatan, bagaimana kalau dia memang mencintai orang alim, ya. Termasuk kata para ulama, syaratnya orang itu kalau hendak keturunannya menjadi orang alim, syaratnya orang tuanya harus cinta dengan orang alim. Jadi kalau dia ingin keturunannya alim, saleh, salihah, namun dia ada kebencian dengan orang alim, orang saleh, salihah, maka ini biasanya sulit keturunannya untuk dipilih oleh Allah menjadi orang alim. Harus cinta kepada orang alim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa huwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan dalam sabdanya. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian penciptaannya itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, sperma, air mani. Ini Nabi menceritakan proses bagaimana penciptaan kita sebagai manusia ketika di dalam rahim ibu kita. Nabi bersabda, kalian itu proses penciptaannya itu terbagi beberapa fase.
Pertama, 40 hari pertama berupa nutfah, air mani. Kemudian ketika sudah berlangsung 40 hari, summa yakunu 'alaqatan. Air mani tadi berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan ba'da dzalik. 40 hari yang berikutnya, ya, sudah selesai 40 hari pertama, 40 hari kedua. Nah, 40 hari ketiga ini maka berubah menjadi segumpal daging. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari, 3 kali 40 hari. Nah, ketika sudah 40 hari yang ketiga, ya, 40 hari kedua, dia sudah berubah menjadi segumpal daging. Berarti kalau 40 hari kali 3, 120 hari, artinya 4 bulan. 4 bulan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata kalau kita lihat itu ada perubahan-perubahan. 40 hari berubah jadi segumpal darah. 40 hari berikutnya berubah lagi jadi segumpal daging. Maka kata para ulama, berarti ada rahasia di antaranya bilangan 40 itu. Makanya banyak dalam riwayat, jangankan dalam hadis, di Quran pun ada. Nabi Musa bermunajat dengan Allah itu 40 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa asmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Nabi Musa meninggalkan kaumnya, ya, bermunajat dengan Allah itu 30 hari ditambah 10, kata Allah, kami sempurnakan 10 hari jadi 40. Tentunya tidak mungkin bilangan ini dengan kebetulan, mesti ada hikmahnya. Hadis begitu juga. Jadi ketika orang itu istiqomah saja dalam amalan 40 hari, maka insya Allah akan ada perubahan dalam hidupnya. Jadi kalau belum sampai 40 hari dia ngamalkan satu kebaikan, biasanya belum ada perubahan. Dia syaratnya harus bisa maksimal, ya, minimal 40 hari. 40 hari. Kita pernah dengar man shalla 40 yauman, ya, man shalla 40 yauman yudriku takbiratul ihram ma'al imam, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salat 40 hari? Nah, 40 hari. 40 hari salatnya itu 5 waktu, senantiasa menemui takbiratul ihram bersama imam, tidak pernah masbuk. Jadi dia setiap salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kalau masbuk sekali saja batal. Dia harus full 40 hari itu, tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. Kalau masbuk tidak dianggap, walaupun satu salat. Dia harus 5 waktu dan pernah tertinggal takbiratul ihram. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa mengamalkan ini selama 40 hari, maka Allah pastikan, Allah catat dia 2 kebebasan. Pertama, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Yaitu kebebasan pertama, bebas dari sifat munafik, kemudian bebas dari api neraka. Maka kata para ulama, minimal seumur-umur hidup kita pernah melakukan, mengamalkan hadis ini. Yaitu 40 hari tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Sudah 39 hari sakit ya, tertinggal dia takbiratul ihram bersama imam. 1 kali saja masbuk, mungkin terlambat atau ada kesibukan, gagal. Dia harus 40 hari full. Memang tidak ada satupun yang luput. Betul-betul takbiratul ihram itu dianggap, dikatakan menemui takbiratul ihram bersama imam itu tidak jauh jaraknya. Imam Allahu Akbar dan lama dia ikut. Nah, itu namanya menemui takbiratul ihram bersama imam. Minimal dia tidak masbuk, tidak ketinggalan 1 rakaat. Tapi kalau yang melihat konteks hadis lebih tepatnya itu, kalau guru kita menyampaikan itu tidak luput dari takbiratul ihram. Memang jaraknya tidak lama, ya. Selepas imam takbir dan lama dia ikut. Nah, itu namanya mendapati takbiratul ihram. Karena bahasa hadis itu bukan mendapati rakaat pertama. Kalau rakaat pertama imam hendak rukuk itu jauh dari takbiratul ihram. Nah, kalau secara tekstualnya hadis, ya, kalau ingin ngamalkan, ya, jaraknya antara takbirnya imam itu tidak jauh, kemudian dia langsung takbir juga untuk salat selama 40 hari. Nah, ini di hadis ini manusia itu 40 harinya itu berupa air mani.
Ketika sudah selesai 40 hari berubah jadi segumpal darah. 40 hari lagi berubah lagi jadi segumpal lagi. Ketika sudah 40 hari yang ketiga, artinya sudah usia 4 bulan, wa yursalu ilaihil malak, dikirimkanlah malaikat, kemudian fayunfakhu fihi ruh, ditiupkanlah pada si jabang bayi ini ruh. Nah, ketika usia 4 bulan itu berarti sudah ada nyawa, sudah ada ruh, sudah ada ruh. Maka nanti disitulah ada ikhtilaf para ulama, bagaimana hukumnya aborsi ketika sebelum usia 4 bulan dan ketika sudah 4 bulan. Itu bahasan fikih gitu. Karena ada perbedaan. Sebelum dia 4 bulan itu belum jadi manusia karena rohnya belum ada. Tapi kalau sudah 4 bulan itu sudah dianggap menjadi sosok manusia, hanya saja masih berada dalam rahim. Itu ikhtilafnya para ulama fikih. Bagaimana hukumnya kalau orang mengaborsi, menggugurkan kandungannya ketika berusia kurang atau ketika sudah masuk usia 4 bulan. Nah, ketika sudah masuk usia 4 bulan ditiupkan ruh, disitulah wa yumaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. 4 yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat si calon manusia ini. Pertama, mencatat urusan rezekinya, baik itu makanan, pakaian, itu dicatat. Kadarnya apa yang dimakan, jumlahnya itu ditakar di situ. Kemudian ditetapkan pula ajalnya, kapan dia meninggal, kapan dia mati. Kemudian amalu, yaitu amal perbuatannya, baikkah atau buruk yang dilakukan dia, apa saja akan dilakukan dia, itu dicatat di situ. Kemudian syaqiyun am sa'idun, nah ini yang terakhir, dicatat, ditetapkan ini orang bakal ditetapkan celaka atau orang yang ditetapkan sebagai orang yang selamat. Celaka dalam artian min ahlin nar atau min ahlil jannah. Maka Nabi lanjutkan sabdanya, fawallazi la ilaha ghairu, mengenai bagaimana sudah ditetapkan keputusan Allah untuk manusia ini, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, ada salah seorang di antara kalian dia itu beramal dengan amalan ahli surga. Jadi di dunia itu kata Nabi, nanti ketika dia lahir amalannya tuh betul-betul amalan ahli surga, terus hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai saking solehnya dia, taat dia, itu antara surga dengan dia itu dan begitu jauh, hanya seukuran satu hasta saja. Jadi gambaran saja bagaimana dia ini seakan-akan sudah memang calon ahli surga. Surga itu sudah sangat dekat dengan dia, hanya seukuran satu ziro, tinggal melangkah masuk ke surga. Ternyata karena tadi sudah dicatat dia ini celaka atau beruntung, dia ini min ahli jannah atau min ahli nar, fayasbiqu alaihi kitab. Ternyata catatan amalan dia lebih mendahului dia. Sebelum dia lahir itu catatannya sudah ditetapkan. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata di akhir-akhir hayat dia melakukan amalan ahli neraka lalu masuk ke dalam neraka. Ini namanya su'ul khotimah. Inilah yang dingerikan oleh para ulama, sehingga kata para ulama itu, kenapa ulama yang soleh-soleh itu kok malam-malam hari masih sempat nangis? Ada mereka soleh, tapi kenapa mereka nangis? Rengek-rengek kepada Allah, karena sangat paham dengan firman Allah, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah itu dia bebas melakukan apapun sesuka dia, dan ada yang bisa mencegah dia. Hari ini kamu taat bisa saja dalam waktu hitungan, jangankan menit, dalam hitungan detik kamu jadi min ahli nar pun bisa saja bagi Allah, karena dia bisa melakukan sesuka dia. Maka saking takutnya akan dicabutnya iman, dikhawatirkan takutnya su'ul khotimah, maka mereka masih ada ketakutan, sehingga malam hari masih merengek menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suka-suka Allah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita ini sudah kering sudah. Catatan amal kita. Artinya kita ini min ahli nar atau min ahli jannah. Nanti ada yang komplain gitu. Wah, kalau gitu berarti kita sudah selesai. Ya memang sudah selesai. Kita ini bakal ahli neraka atau ahli surga itu sudah kering sudah dalam ilmunya Allah. Maka ketika disampaikan masalah ini, Bapak Ibu, itu sahabat ada yang menyampaikan, ya Rasulullah, idzan natakilu, kalau demikian ya sudah kita berpasrah saja dengan takdir. Kalau memang takdirnya ahli surga lah kita. Kalau memang takdirnya ahli neraka kita.
Jangankan kita, sahabat pun sudah kepikiran seperti itu. Bicara masalah takdir ini. Kalau gitu pasrah aja lah lagi dengan takdir, karena udah kering. Kita ini termasuk ahli surga atau ahli neraka itu sudah jelas, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan mendapati, kata Allah, ketetapan Allah itu akan berubah. Tidak akan pernah. Maka Nabi menyampaikan, oh tidak seperti itu. Bukan berarti kamu malah bersandar, pasrah sajalah. Pasrah sajalah dengan takdir. Artinya itu tidak lagi mengikuti aturan. Nabi memberi isyarat. Kata beliau, amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Jangan seperti itu. Orang itu kalau memang dia termasuk orang yang selamat, ciri-cirinya ada, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang selamat. Nah, taat itu ringan saja, lampu hijau terus. Pokoknya mudah. Tergerak terus hatinya untuk taat, ya, menjaga kewajiban, meninggalkan yang dilarang. Tetapi sebaliknya kata Nabi, ciri-ciri orang itu memang ahli neraka, ahli neraka itu adalah dimudahkan untuk melakukan amal-amal keburukan. Itu ciri-cirinya. Maka kalau untuk masalah ini kembali ke diri kita masing-masing. Tidak ada yang bisa memvonis. Oh itu nampak potongannya ahli neraka itu. Oh tidak boleh. Karena yang paham dia, dia pun tidak bisa menentukan kalau dia ini apakah betul ahli neraka atau tidak. Cuma indikasinya ada. Ini saya ini kok mudah ditolong oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Husnuzon, mudah-mudahan ditanda dari Allah kalau saya termasuk min ahli sa'adah. Tapi bukan berarti langsung kepedean. Oh pastilah ahli surga kalau gitu. Enggak, karena ini tadi disebutkan kelihatannya taat, ternyata di akhir-akhir malah suul khotimah. Ya. Ada juga kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ada salah seorang dari kalian itu amalan dia itu jahat, amalannya amalan ahli neraka. Ya, sampai-sampai neraka itu tinggal satu hasta lagi untuk dimasuki, saking banyak kemaksiatan yang dilakukan. Tapi ternyata di sisi Allah dia min ahli jannah. Ya sudah, di akhir hayat dia malah dia tobat, kemudian kembali pada Allah, melakukan amalan-amalan ahli surga, mati dalam keadaan melakukan amalan ahli surga, masuk surga. Ya. Dan itu sudah banyak ceritanya para hadirin. Hanya contoh-contoh cerita kita sebelum kita. Contoh orang yang dulunya taat, bahkan dalam riwayat Israiliyat itu, riwayat yang menyebutkan yaitu Barsiso itu jangankan dia, muridnya aja bisa terbang, saking karomahnya itu. Tapi akhir hayat Barsiso min ahlin nar. Ada yang dulunya tuh masya Allah, itu kelihatannya tuh sudah ditempeli penghuni neraka karena membunuh singanya Allah, Sayyidina Hamzah, Wahsy. Ini kurang kejam apa Wahsy? Yang dibunuh itu udah tanggung-tanggung, yaitu kerabatnya Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Masya Allah, nyakiti hati Rasulullah. Tapi yang takdirnya dia min ahli jannah, masuk Islam, tobat, ya sudah min ahli jannah, jadi sahabat. Kan mudah saja bagi Allah. Kelihatannya ahli neraka, di akhir hayatnya hatinya dibelokkan malah masuk Islam. Hindun yang memakan itu jantungnya Sayyidina Hamzah. Itu kalau dilihat kayaknya tidak mungkin masuk Islam dengan kekejaman dia, kebencian dengan Islam. Tapi pada akhirnya masuk Islam dia. Hindu malah masuk Islam. Nah, maka ditanya, wah Hindun, nampaknya kamu ini telah beringkar janji. Kenapa? Dulu kamu bersumpah tidak akan pernah masuk Islam karena saking benci dengan Islam dan Muhammad. Kok kamu malah ikut Muhammad? Apa kata dia? Saya tidak masuk Islam. Terus Islam yang masuk ke dalam diri saya. Hidayah maksudnya. Kalau sudah Allah memberi hidayah, may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang sudah diberi hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Tetapi begitu sebaliknya, wa may yudlillah fala hadiyalah. Kalau sudah disesatkan Allah, satu pun tidak ada yang mampu memberi hidayah. Jadi kata Hindun, aku sudah masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam qalbu, yang tidak bisa kutolak lagi, karena Allah yang memasukkannya. Ini banyak hikayat, cerita-cerita orang yang sebelumnya itu bejat tapi malah taat. Silakan juga baca kitab namanya Risalah Qusyairiyah, punya Imam Qusyairi.
Itu banyak cerita-cerita, bahkan wali-wali muqarrabin dekat dengan Allah. Backgroundnya, cerita hidupnya itu banyak pelaku maksiat. Malik bin Dinar pelaku maksiat, Ibrahim bin Adham, ya Habib Al-Ajami, itu masya Allah, ya penjudi, pemabuk, perampok, jadi wali. jadi wali. Itu ada dalam kitab namanya Risalah Busairiyah. Wali-wali Allah yang latar belakangnya itu adalah orang yang sebelumnya bejat. Tapi ya karena takdir dalam ilmu Allah ini min ahli sa'adah, ya sudah, tetap dia menjadi min ahli sa'adah. Contoh jelasnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan main-main, dosanya tuh minta ampun besarnya tuh, nak membunuh Nabi Muhammad. Tapi kata Allah, ini kekasihku. Dalam ilmu Allah memang Umar itu kekasihnya Allah. Cuman prosesnya saja beliau itu latar belakangnya sempat membenci Nabi Muhammad. Tapi pada akhirnya karena catatan amal sudah mendahului dia min ahli jannah, akhir hayatnya menjadi ahli jannah. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nutfata idza saqara fir rahim akhadha maliku bi kaffihi. Sperma, air mani bila mana berada menetap di rahim seorang ibu, seorang perempuan, maka malaikat mengambil nutfah itu dengan telapak tangannya. Lalu dia berkata, ya Rabb, zakarun unsa. Ini cikal bakal manusia ini laki-lakikah perempuan? Belum dikenal. Dipegang oleh malaikat, ini laki-lakikah atau perempuan? Termasuk syaqiyun am sa'id, bakal celaka atau selamat. Kemudian ajalnya seperti apa, man asaru, kemudian apa yang dilakukan dia nanti kalau dia hidup, bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Lalu disampaikan kepada Jibril, intaliq ila ummil kitab, kamu bawa itu calon bayi itu, calon janin itu ke kitab Lauhil Mahfuz. Ternyata ketika Faya Taliku dia berangkat, Jibril membawa itu Faya jiduki sotaha fi ummil kitab. Ternyata di Lauhil Mahfuz itu sudah tertera itu salinan ini bagaimana, laki-laki kah dia, celaka kah dia, bagaimana ajalnya, di mana matinya, itu sudah tersalin di ummil kitab. Tinggal Jibril menyalin untuk si calon bayi itu. Fa'idha jara ajal hukumidan padumina fil makanil ladzi qudira laha. Kalau telah tiba ajalnya, maka si calon bayi ini yang akan menjadi manusia akan mati, lalu dikebumikan di tempat yang telah ditakdirkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat bahwasanya kita ini akan diwafatkan dan dikebumikan di bumi mana, di tanah mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama min ahadin illa wa yudfanu fi turbatil lati khuliqa minhu. Tidaklah seorang itu meninggal kecuali nanti dimakamkan di bumi mana memang asal dia, unsur dia itu diciptakan. Nanti kalau dia diciptakan ketika itu diambil dari tanah Mekah, maka dijamin dia mesti matinya di Mekah, dikebumikan di Mekah. Tapi kita tidak tahu, saya ini bumi mana ya? Tidak ada yang tahu lah di mana dulu kita diambil, diciptakan oleh Allah, dasar tanah Allah. Tapi kalau memang kita diambil dari tanah di satu tempat, mesti dimakamkan di situ. Nabi bersabda, "Ma min ahadin illa yudfanu fi turbatil lati khuliqa minhu." Di bumi mana dia diambil dulu, diciptakan, tanah apa dia diciptakan, di tempat itu pula dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan dipaksa. Idza arada Allah qaddaru fi 'abdin bi 'abdin ja'ala lahu ilaiha hajah falam yantahi hatta yaqlumaha. Kalau Allah nak mencabut nyawa hamba itu, maka hamba itu terdorong untuk menuju ke tempat itu. Ada saja hajat dia, karena dia bakal dimatikan di situ, di tempat, di tanah mana dia diciptakan. Pokoknya kalau dia memang sudah nak diambil nyawanya itu, di mana dulu bumi dia diciptakan, dia akan didorong oleh Allah. Ada hajat dia untuk mendatangi tempat itu. Nah, sebagaimana kisahnya Nabi Sulaiman. Itu perdana menterinya, wazirnya itu duduk bersama Nabi Sulaiman. Ternyata datang laki-laki itu tancap pandangannya. Maka ditanya, ketika dia keluar, wahai Sulaiman, ke siapa? Oh, itu malaikat maut itu. Dia biasa datang ke saya dalam wujud manusia. Pandangannya mengerikan betul. Kenapa dia tajam sekali pandang ke saya? Wah.
Sulaiman, aku ketakutan dengan penglihatan dia, pandangan dia. Aku minta karena engkau menaklukkan angin, bawa saya ke negeri India. Karena Nabi Sulaiman ini di daerah Palestina. Ya udah, perintahkan angin bawa dia ke India, Al-Hind. Pergi dia, karena takut dengan malaikat maut tadi. Nah, ternyata dapat kabar berselang beberapa hari, si laki-laki tadi mati di India. Datang lagi malaikat maut, ditanya oleh Nabi Sulaiman, wahai malaikat maut, kenapa kemarin kamu memandang wazir itu dengan pandangan tajam? Wahai Nabiullah Sulaiman, kata malaikat maut, aku tuh kaget saja, karena hari itu aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya di India selepas zuhur, tapi waktu jam 9 dia masih di sini. Akhirnya kata malaikat maut, ya sudahlah, aku tajam melihatnya, aku pergi langsung ke India. Ternyata malah dia sudah nunggu di sana karena kau kirim dengan angin. Oh, Masya Allah, di sanalah aku mencabut nyawanya. Karena memang bakal ditakdirkan meninggal di India. Akhirnya dia sudah nunggu duluan, sebelum Jibril datang dia sudah nunggu duluan karena memang bakal diwafatkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan ditolong selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Stop.